Berjumpa lagi semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sekarang kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan pembahasan Donghua Xiaoyan. Saat ini terlihat jika Xiaoyan sedang berpergian ke paviliun alkemis. Kemudian begitu Xiaoyan muncul pada saat ini tiba-tiba sorak-sorak segera terdengar satu demi satu. Lalu pada saat yang sama banyak suara kuali meledak terdengar di sekitar. Tentu saja kedatangan Xiaoyan ini sepertinya mengalihkan perhatian dari banyak alkemis, banyak sosok yang pada saat ini berdiri dan semuanya menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan terpana. Ada beberapa di antara mereka yang bertanya-tanya siapakah sosok ini dan mengapa sosok ini mirip dengan Yang Mulia. Mungkin sosok ini adalah murid yang baru memasuki alam dewa kuno. Orang-orang yang lebih senior pada saat ini menjelaskan bahwa alkemis yang berada di gambar di paviliun alkemis adalah sosok ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke sekeliling dengan masih berdiri diam. Beberapa saat kemudian beberapa saran diajukan kepada Xiaoyan dengan banyak alkemis yang mulai angkat berbicara. Mereka tampaknya berharap Xiaoyan dapat sekali lagi menunjukkan keterampilan alkemis miliknya saat ini. Mereka berkata apakah Yang Mulia Xiaoyan bisa menunjukkan kepada mereka teknik alkemis dari Yang Mulia lagi dan mencerahkan mereka tentang alkemis. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan di sini hanya untuk mencari seseorang. Apakah ada sosok Lang Tian di sini? Semua orang seketika terdiam sebelum akhirnya bergumam mungkinkah Yang Mulia mencari maniak obat Lang Tian? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan tampaknya semua orang dengan jelas mengenali Lang Tian. Selanjutnya Xiaoyan menatap ke arah sosok-sosok yang memandang ke arah sebuah ruang rahasia yang tertutup. Xiaoyan seketika melihat ruang rahasia yang tampak berbeda. Pintu dari ruang batu ini sangat tebal dengan dinding di sekitarnya yang lebih rusak daripada yang berada di sekitar. Xiaoyan secara alami menyadari bahwa ruang alkemis di tempat ini sangat kokoh. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak ledakan yang telah mereka alami hingga meninggalkan bekas yang seperti ini. Bersamaan dengan hal tersebut gerbang batu yang tampak hancur tiba-tiba kembali bergetar. Setelah beberapa saat pintu batu ini perlahan terbuka dan sesosok tubuh yang sedikit memalukan berjalan keluar. Kerumunan juga pada saat ini bergumam bahwa ini adalah tungku ke-99 kali yang diledakkan oleh senior Lang Tian. Tidak ada yang berani bertanya jenis ramuan apa yang sedang disempurnakan oleh senior Lang Tian. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok yang berjalan keluar dan mata Xiaoyan sedikit menyipit. Lang Tian di depan Xiaoyan sudah tidak lagi muda, dirinya memiliki rambut putih dengan janggut panjang dan dirinya benar-benar menua seperti manusia. Sementara itu suara Lang Tian juga pada saat ini tampak terdengar serak dan rendah ketika dirinya mulai berbicara. Dirinya berteriak mengapa mereka semua membuat keributan di sini dan mengganggunya saat dirinya sedang memurnikan pil. Xiaoyan menatap ke arah Lang Tian yang tampak benar-benar seperti seorang senior. Tatapan matanya tampak agung. Xiaoyan sedikit mengangguk karena Lang Tian benar-benar sosok yang cocok untuk dijadikan senior di paviliun pemurnian obat. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan mengangkat kepalanya ketika menatap ke arah lelaki tua yang baru saja keluar. Sambil sedikit tersenyum Xiaoyan memanggil dengan lembut nama Lang Tian. Suara yang familiar itu langsung membuat Lang Tian menoleh dan matanya tiba-tiba bersinar terang. Lang Tian bergegas turun dan memeluk Xiaoyan erat-erat sambil memanggil Tuan Muda Xiaoyan. Keduanya sudah lama sekali tidak bertemu dan Lang Tian sangat merindukan Xiaoyan meskipun waktu di tim Fearless telah berlalu selamanya. Itu adalah kenangan yang indah bagi semua orang di tim Fearless. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Lang Tian dengan bingung dan berkata mengapa Lang Tian tiba-tiba menjadi begitu tua. Lang Tian pada saat ini sambil tersenyum masam berkata bahwa dirinya selalu tenggelam dalam proses alkemis. Kondisi kultivasinya juga tidak dapat ditembus dan rentang hidupnya hampir habis.
Lang Tian sesungguhnya memiliki pil awet muda tetapi Lang Qian belum meminumnya. Dirinya terus-menerus tenggelam dalam proses alkemi selama bertahun-tahun dan penampilannya tampak tidak dipedulikan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan berpikir bahwa meskipun Lang Tian memiliki bakat dalam bidang alkemis, dirinya tidak pandai berkultivasi dan pada saat ini Xiao Yan segera duduk bersila. Xiao Yan berkata bahwa kekuatan spiritual Lang Tian terbelenggu. Xiao Yan akan memurnikan Tuk Lang Tian menerobos. Begitu melihat Xiao Yan yang duduk bersila seketika terjadi keributan di area sekitar. Lang Tian juga pada saat ini tampak bersemangat. Bagi seorang fanatik obat seperti Lang Tian menyaksikan seorang alkemis yang lebih kuat darinya tidak diragukan lagi merupakan kenikmatan yang langka dan ekstrim. Api pada saat ini seketika membumbung ketika Xiao Yan mengangkat tangannya. Melihat api 3 warna yang bertahan di seluruh paviliun alkemis, sorak-sorai gembira yang menggetarkan bumi terdengar di paviliun. Sosok-sosok pada saat ini segera bergumam ketika bertanya-tanya api macam apakah ini, kekuatannya benar-benar terasa luar biasa. Sosok lainnya pada saat ini bertanya apa yang akan dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Yan pada saat ini. Mereka pada saat ini terkejut karena ada lebih dari 10.000 jenis bahan obat yang dikeluarkan Xiao Yan. Mereka bertanya-tanya apakah Yang Mulia Xiao Yan akan memurnikan semua ramuan ini sekaligus. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Teknik alkemis Xiao Yan tampaknya berada di luar imajinasi semua orang yang berada di sekitar. Meskipun banyak di antara mereka tidak memiliki kekuatan yang setara dengan Xiao Yan dan hanya ada sedikit yang mungkin bisa mendekati kekuatan spiritual Xiao Yan, mereka pada saat ini benar-benar terpana begitu melihat Xiao Yan memulai memurnikan obat. Mereka berdiri satu demi satu dengan kilatan cahaya tajam di mata masing-masing. Mereka juga pada saat ini melakukan percakapan. Para alkemis top di aula alkemis bergumam bahwa api yang mereka miliki juga dapat dianggap sebagai api langka dari surga dan bumi. Kekuatan api yang mereka juga mencengangkan. Namun jika dibandingkan dengan api yang mulia Xiao Yan, api mereka sama sekali tidak berarti. Salah seorang lainnya bergumam dalam pemurnian obat ini ada banyak bahan obat yang membutuhkan banyak waktu untuk dimurnikan. Tetapi semuanya meleleh dalam sekejap dan apakah 3 warna api yang berbeda ini? Mungkinkah ini adalah 3 warna api yang berasal dari surga dan bumi? Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini berkata bahwa api ini bukanlah satu jenis melainkan terdiri dari 3 jenis api. Api ini memiliki warna hitam, putih dan ungu kemerahan. Dikabarkan bahwa reinkarnasi yang mulia memiliki jantung api dan mungkinkah ketiganya ini adalah jantung api? Jika begitu permasalahannya menurut catatan dalam buku-buku kuno, warna yang sesuai dengan api ini adalah api keabadian, api putih dan 10.000 api iblis. Begitu perkataan ini terdengar, semua orang pada saat ini melotot menatap ke arah Xiao Yan. Sebagai seorang alkemis tentu saja mereka mengetahui mengenai jenis api yang berada di dunia. Mereka juga tahu bahwa untuk mendapatkannya mereka tidak hanya membutuhkan kekuatan tetapi juga kesempatan langka. Oleh karena itu di mata mereka kemampuan alkemis Xiao Yan ini bagaikan pertunjukan yang megah. Keahlian alkemis Xiao Yan ini begitu halus dan benar-benar sulit untuk bisa ditiru oleh mereka. Setelah beberapa saat ramuan dalam api itu pun mengeluarkan aroma ramuan yang begitu harum. Namun Xiao Yan kembali memurnikannya karena Xiao Yan ingin meningkatkan kualitas ramuan. Sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini terkejut dengan langkah yang diambil oleh Xiao Yan. Dengan semakin banyaknya orang di paviliun alkemis pada saat ini suasana benar-benar menjadi semakin riuh. Mereka juga menyadari bahwa pemurnian berkelanjutan seperti ini benar-benar akan menjadi semakin sulit setiap saat. Terlebih lagi pil ini juga tidak memiliki resep karena ini merupakan pil yang diciptakan oleh Xiao Yan. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini dan keakrabannya dengan semua bahan obat di dunia,
membuat pil setingkat ini bukan lagi permasalahan bagi Xiao Yan, hanya saja memurnikannya membutuhkan energi dan waktu bagi Xiao Yan, tetapi agar Lang Tian dapat menerobos ke tingkat suci setelah menelannya, Xiao Yan akan memurnikan pil ini sesempurna mungkin. Setelah memurnikannya berulang kali mereka melihat retakan muncul pada pil tersebut. Jika mereka di posisi Xiao Yan mereka pasti sudah menyerah sejak lama dan pil akan hancur, begitu juga dengan kuali yang meledak. Namun pendekatan yang dilakukan oleh Xiao Yan ini justru sebaliknya. Setiap kali ramuan ini mencapai batasnya, Xiao Yan tidak berhenti tetapi terus melanjutkannya. Mereka semua tidak tahu bagaimana Xiao Yan melakukan hal ini dan mereka hanya bisa melihat bahwa ramuan dalam api itu akhirnya disempurnakan menjadi ramuan suci. Seluruh permukaan ramuan ini juga bagaikan kaca berwarna dan tampaknya mengandung cahaya bintang yang perlahan melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangkat jarinya dan melambaikannya dengan ringan sebelum akhirnya pil suci tersebut seketika terbang ke arah Lang Tian. Lang Tian juga mengerti dan langsung menelannya dalam satu tegukan. Kekuatan obat yang kuat segera membasahi seluruh tubuh Lang Tian sebelum akhirnya Xiao Yan menggunakan energi dan darahnya yang besar untuk mengalirkan energi ke tubuh Lang Tian. Xiao Yan pada saat ini mengubah meridian dan pembuluh darah Lang Tian. Mata semua orang pada saat ini tertuju pada proses ini dan setelah beberapa saat, Lang Tian meraung ke langit dan tiba-tiba membuka matanya. Rambut dan janggutnya berubah menjadi hitam dan kerutan di wajahnya seketika menghilang. Dalam sekejap mata Lang Tian berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda. Dirinya tampak bersemangat lagi dan memancarkan energi yang tidak ada habisnya. Lang Tian pun menghela nafas dan bergumam bahwa dirinya merasakan sebuah terobosan. Lang Tian lanjut menangkupkan tangannya dengan gembira ke arah Xiao Yan ketika mengucapkan terima kasih. Selain itu semua penyakit lama Lang Tian juga pada saat ini telah disembuhkan. Sekarang energi dan darahnya berlimpah dan dengan cara ini dirinya bisa membuat pil dengan baik lagi. Xiao Yan pada saat ini berdiri dan memberi Lang Tian beberapa resep pil sebelum akhirnya tersenyum dan memutuskan pergi. Sementara itu Lang Tian sekali lagi memasuki ruang alkemis dan terus berlatih alkemis dalam pengasingan. Di sisi lain di alam dewa kuno ada daerah yang bahan utamanya adalah besi murni. Tanahnya terbuat dari besi, begitu juga dengan gunungnya yang terbuat dari besi. Jika melihat ke langit ada juga ribuan bahtera besar yang sangat kokoh. Selanjutnya kilatan pelangi panjang datang dari kejauhan sebelum akhirnya melayang di udara. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan yang terlihat memandang sekeliling. Sesaat Xiao Yan mendekat, Xiao Yan lanjut mendengar suara omelan di mana para penjaga segera datang untuk menghalangi Xiao Yan. Salah seorang penjaga bertanya siapakah sosok ini? Ini merupakan daerah terlarang dan apakah dirinya tidak mengetahuinya? Wajah Xiao Yan pada saat ini tampak lembut dan Xiao Yan tidak marah. Xiao Yan merasa semakin tegas penjaganya maka akan semakin aman Ding Yue. Xiao Yan pun segera bertanya apakah Ding Yue ada di sini. Penjaga itu pun segera menjelaskan bahwa Nona Ding Yue sedang sibuk. Xiao Yan sedikit tersenyum dan segera berkata sebaiknya mereka tolong beritahu Ding Yue bahwa Xiao Yan datang untuk menemuinya. Mendengar hal tersebut penjaga sebelumnya kembali mulai menjelaskan. Dengan sangat bangga sosoknya berkata bahwa Nona Ding Yue menjelaskan dirinya tidak akan menemui siapapun bahkan sang ratu. Xiao Yan yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya pada saat ini kembali mulai berbicara. Bersama dengan hal tersebut tekanan kuat juga terpancar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan berkata bahwa Ding Yue mungkin tidak ingin menemui yang mulia ratu, tetapi dirinya pasti akan menemui sosok Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini tolong beritahu Ding Yue mengenai kedatangan Xiao Yan. Ekspresi pengawal ini pun berubah dan dirinya memutuskan untuk pergi melapor kepada Ding Yue. Setelah beberapa saat Ding Yue pada akhirnya muncul mengenakan jubah compang camping dengan senyuman di wajahnya.
dirinya seketika mendekat dan langsung menepuk bahu Xiao Yan dengan riang ketika menyapa Xiao Yan. Ding Yue lanjut berkata, ternyata Tuan Xiao Yan telah kembali, mengapa dirinya sama sekali tidak memberitahu Ding Yue? Xiao Yan dengan ekspresi tidak senang segera berkata, bukankah dirinya baru saja memberitahu Ding Yue? Ding Yue pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Dirinya lanjut berkata bahwa akhir-akhir ini dirinya benar-benar terlalu sibuk. Ding Yue lanjut menggaruk kepala belakangnya dan segera mengubah topik pembicaraan. Ding Yue berkata bahwa dirinya mendengar di bawah kepemimpinan dari Tuan Muda Xiao Yan, mereka meraih kemenangan besar atas Taiksu dan menyingkirkan semua serangga itu. Xiao Yan sedikit menghela nafas sebelum akhirnya menjelaskan bahwa ini memang merupakan suatu hal yang bagus. Selain itu mereka juga mendapatkan banyak produk teknologistik dari Taiksu yang sedang dalam perjalanan kembali. Ding Yue seketika tampak terlihat senang begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Teknologistik Taiksu jauh lebih maju jika dibandingkan dengan Sensi. Meskipun dalam pertempuran Sensi tidak membutuhkan bantuan armor yang sangat bergantung pada teknologistik seperti Taiksu, setidaknya armor ini akan bisa membantu di dalam pertempuran. Jika Sensi bisa menguasainya maka mereka benar-benar akan mendapatkan nilai lebih. Korban jiwa juga akan dapat dikurangi sampai batas tertentu jika perang besar-besaran dilancarkan. Dalam jangka panjang apa yang dilakukan oleh Ding Yue pada saat ini benar-benar sungguh luar biasa penting. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum melihat Ding Yue yang tersenyum dan penuh semangat, memikirkan Lang Tian dan Ding Yue yang sama-sama memiliki hal yang ingin mereka lakukan dan berusaha keras untuk melakukannya. Xiao Yan pada saat ini juga merasakan perasaan senang di dalam hatinya. Berkultivasi bukanlah satu-satunya cara, tetapi menemukan cara yang cocok adalah hal yang terbaik. Sementara itu Ding Yue pada saat ini mengajak Xiao Yan untuk melihat-lihat hasil penelitiannya. Ding Yue telah mengubah Void God Armor yang diperolehnya sebelumnya sehingga dapat dikendalikan oleh alam dewa kuno. Namun meskipun begitu Ding Yue pada saat ini menunjukkan ekspresi sedikit menyesal. Ding Yue berkata bahwa meskipun mereka telah menyetak beberapa barang dari Taiksu, masih banyak yang belum dapat dipelajari Ding Yue baik itu bahan maupun metode pembuatannya. Xiao Yan sedikit mengangguk dan menyadari bahwa meskipun mereka telah merampas beberapa barang Sensi tidak memiliki teknologi inti, bahkan jika Ding Yue merekrut sekelompok orang yang tertarik dengan teknologistik, masih akan membutuhkan banyak waktu bagi mereka untuk bisa membuat terobosan dalam bidang ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa jika ada kesempatan Xiao Yan akan mencoba menangkap beberapa pandai besi Taiksu dan mengirimkannya kepada Ding Yue. Ding Yue pun kembali tersenyum dan dirinya pada saat ini kembali mengingat di mana Xiao Yan memberitahu Ding Yue mengenai Void God Armor. Keduanya benar-benar tidak menyangka bahwa Taiksu akan memiliki teknologistik yang jauh lebih maju jika dibandingkan dengan Sensi. Keduanya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Ding Yue pada saat ini segera berkata sebaiknya Tuan Muda Xiao Yan ikut dengan Ding Yue. Ini adalah rahasia terbesar Ding Yue dan Tuan Muda Xiao Yan harus merahasiakannya untuk Ding Yue. Selanjutnya Ding Yue menuntun Xiao Yan untuk terbang ke salah satu dari banyak gunung baja. Ada sebuah gua di sini dan keduanya seketika memasuki gua tersebut. Setelah beberapa saat dalam kegelapan pemandangan di depan Xiao Yan tiba-tiba menjadi semakin jelas. Gelombang panas meledak dari sini dan banyak suara logam yang bertabrakan di tempat ini. Selanjutnya adegan yang muncul di hadapan Xiao Yan membuat Xiao Yan pada saat ini terkejut. Xiao Yan melihat ada banyak bola-bola hitam tertata rapi di dinding-dinding di sekitarnya. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah bentuk dari Void God Armor setelah dipisahkan dari inangnya. Jika melihat ke sekeliling sepertinya ada puluhan ribu armor. Ding Yue juga segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa semuanya adalah Void God Armor yang telah dirinya modifikasi. Dengan begitu maka armor ini sekarang dapat dikenakan oleh para prajurit Sensi.
dirinya juga mengganti namanya karena bagaimanapun armor ini dibuat di alam dewa kuno, dengan begitu maka menamainya dengan armor dewa kuno. Xiao Yan tersenyum dan sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan segera bergegas ke samping dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh bola hitam. Begitu jari-jari Xiao Yan menyentuhnya, bola hitam itu dengan cepat naik seperti cairan dan dengan cepat melilit seluruh tubuh Xiao Yan. Setelah beberapa saat satu set armor yang sangat pas muncul di tubuh Xiao Yan. Peran armor ini tentu saja tidak bisa dilukiskan. Bagi orang yang sangat kuat armor ini mungkin tidak terlalu berguna, namun dalam perang berskala besar menggunakan armor setara dengan lapisan keamanan dan perlindungan ekstra, hal ini akan secara efektif dapat mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan. Warna dari armor ini juga tidak lagi hitam seperti Void God Armor. Armor yang dimodifikasi oleh Ding Yue berubah menjadi perpaduan emas dan perak. Hal ini benar-benar menambahkan kesan semakin gagah dan indah bagi para prajurit. Selanjutnya pikiran Xiao Yan bergerak dan armor di tubuh Xiao Yan pada saat ini kembali memadat. Armor ini terkelupas dan kembali berubah menjadi bola hitam. Selanjutnya Ding Yue pada saat ini kembali berkata kepada Xiao Yan, sebaiknya Tuan Muda Xiao Yan ikut lagi bersama dengan Ding Yue. Ding Yue kembali menuntun Xiao Yan ke bawah di mana ruang di bawah tanah ini tampak sangat luas. Ruang ini juga tampak seperti labirin dengan ada banyak sekali sosok yang menempak lebih banyak armor. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan pada akhirnya keduanya melayang di depan sepetak kegelapan. Ding Yue lanjut segera menjentikan jarinya. Ledakan seketika terjadi sebelum akhirnya terdengar suara gemuruh. Tampaknya ada sebuah benda besar yang sedang bergerak perlahan di dalam kegelapan. Sebuah benda logam perlahan muncul dari kegelapan dan setelah beberapa saat benda tersebut dapat terlihat dengan jelas. Ini merupakan kepala naga dan kepala ini terbuat dari logam. Begitu kegelapan menghilang dengan cepat seluruh gambaran terlihat jelas di hadapan Xiao Yan. Pupil mata ketika menyipit karena yang dilihat oleh Xiao Yan ini adalah kepala naga yang bukan kepala naga biasa. Xiao Yan mengenali seluruh kepala naga ini karena tubuh asli dari sosok ini adalah Long Yi atau Zhu Jiuyin. Meskipun jauh lebih kecil dari tubuh asli Long Yi, Zhu Jiuyin masih terlihat sangat mengejutkan. Di tengah-tengah keterkejutannya, Ding Yue pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana menurut Tuan Muda Xiao Yan? Apakah sosok ini terlihat seperti bentuk aslinya? Ding Yue pada saat ini tampak begitu bangga dan seperti sedang menunggu pujian dari Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menghela nafas dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya Ding Yue telah mengundang Long Yi ke sini berkali-kali. Ding Yue bahkan berhasil meniru bentuk asli Long Yi dan ini benar-benar luar biasa. Xiao Yan memperhatikan Zhu Jiuyin yang terbuat dari logam sebelum akhirnya mengungkapkan keraguannya. Xiao Yan berkata bahwa namun ini hanya bentuknya saja. Jika tidak memiliki jiwa maka itu tidak akan berguna dan tidak dapat digerakkan. Ding Yue dengan bangga kembali berkata perlahan bahwa Tuan Muda Xiao Yan jangan khawatir. Selain itu ini adalah armor pribadi yang dirinya tempah khusus untuk Long Yi. Untuk membuatnya dirinya telah melelehkan banyak Void God Armor yang tidak terhitung jumlahnya. Pengerjaannya juga belum diselesaikan dan belum sepenuhnya dilebur. Ketika Long Yi bisa memakainya bahkan jika dirinya berubah menjadi tubuh aslinya, armor ini akan dapat menutupi tubuhnya yang sangat besar. Begitu Xiao Yan mendengar hal ini, Xiao Yan seketika mengangkat alisnya. Ini adalah armor yang dibuat khusus untuk Long Yi yang merupakan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Xiao Yan. Melihat keterkejutan Xiao Yan, Ding Yue juga pada saat ini kembali berkata bahwa masih banyak bagian yang bisa dimodifikasi pada armor ini. Hal itu pada akhirnya akan membuat kekuatan tempur Long Yi menjadi semakin kuat. Xiao Yan tercengang dan kembali berkata bahwa ini sungguh luar biasa. Jika begitu permasalahannya bagaimana dengan armor milik Xiao Yan? Ding Yue seketika sedikit tertegun sebelum akhirnya tersenyum pahit.
Ding Yue lanjut berkata bahwa dengan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan, bahan-bahan yang ada di tangannya sekarang hanyalah modifikasi berdasarkan Void God Armor. Dengan begitu maka mereka tidak akan dapat mengimbangi kekuatan pamungkas Tuan Muda Xiao Yan. Melihat Ding Yue yang tampak sedih, Xiao Yan segera tertawa dan berkata bahwa dirinya hanya bercanda. Dirinya juga memiliki armor di sini yang seharusnya lebih tinggi daripada Void God Armor. Mari mereka melihat apakah itu bisa memberi Ding Yue beberapa wawasan. Begitu selesai berbicara, pikiran Xiao Yan bergerak dan armor yang dibentuk oleh nomor 8 seketika keluar. Armor ini dibuat sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan dan kekuatannya tidak perlu diragukanlah lagi. Armor ini tidak bisa dibandingkan dengan Void God Armor milik Taixu, namun sekarang Xiao Yan memiliki tubuh dewa asli dan Xiao Yan jarang menggunakan armor tersebut, oleh karena itu akan lebih baik memberikan armor tersebut kepada Ding Yue terlebih dahulu dan biarkan Ding Yue melihat bagaimana cara pembuatannya. Begitu melihat armor yang diserahkan oleh Xiao Yan, mata Ding Yue juga pada saat ini tiba-tiba bersinar terang. Kemudian Ding Yue tanpa sadar bergumam bahwa armor ini sangat indah, bahannya bukan vibranium dan sepertinya bahannya lebih bagus daripada vibranium. Bahkan tidak hanya itu saja, karena ternyata di setiap garis di atasnya memiliki segel. Jadi segel ini adalah satu set armor yang sangat sempurna untuk digunakan oleh Pak De Yanto dalam berburu takjil.